Sampai pada episode yang berbunyi ini, masih surat Al-Lail, akhrajal Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Bukhari wa Muslim an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dari mana? Dari Ali bin Abi Thalib. Qala, Ali yang berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqad fi janazah. Kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi kita tahu, kita kenal. Disebut dengan Baqi al-Gharqad. Al-Gharqad ada pohon. Maka pohon itu disebut Gharqad. Nah, mudah-mudahan nggak tahu masih ada apa enggak. Dalam konteks apa itu? Fi janazah, terkait dengan jenazah seorang yang meninggal. Faqala, maka kemudian Rasulullah berkata, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatat, ditulis posisinya, tempat duduknya di surga. Itu Bapak Ibu yang lagi duduk, itu tempat duduknya di surga nanti, gitu kurang lebih. Wa maq'aduhu minan nar, demikian juga yang masuk neraka. Sudah ditulis, dicatat. Faqalu ya Rasulullah, pas Nabi bersabda kayak begitu, mereka bertanya, ya Rasulullah, afala natakil, afala, apakah Iya, kecuali kalau tadi sore. Iya, afala Tahunya itu natakil. Takil dari tawakal. Udah kebayang. Bolehkah kami berwakil? Dari kata wakil. Wakala. Di pola ifta'ala. Takala. Sama kayak wasola. Di pola ifta'ala. Tasola. Jadi takala. Takilu. Domir nahnu takilu. Berwakil. Ketika keluar rumah baca doa. Apa doanya itu? Bismillahi tawakkalna ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Tuh berwakil. Udah kebayang itu? Kita keluar, siapa yang jaga kita? Siapa yang menjaga keselamatan kita? Siapa yang menjaga? Nggak ada yang bisa. Satpam nggak bisa. Polisi nggak bisa. Ya. Terus, nah kalau yang menjaga kita itu satpam kemudian mengawal. Kalau yang menjaga kita adalah Pak Polisi pengawal, lalu dia mengawal, itu namanya kita berwakil kepada Pak Satpam, kepada Pak Polisi untuk menjaga kita. Padahal mereka nggak punya kuasa untuk menyelamatkan. Tapi ketika Allah menyuruh lewat nabinya, keluar rumah bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala. Kita berwakilnya kepada Allah. Pergi haji aja itu pada dibaca. Keluar rumah. Nah, ini dia. Ketemu nih.
Ya Rasulullah, afala natawakkal. Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak berwakil saja? Faqala, Rasulullah menjawab, i'malu, tuh usaha, kerja. Kita berangkat haji berada di bawah pengawasan Allah. Karena kita sudah berwakil kepadanya. Yang kita berwakil kepada Allah kemudian menjadi berada di bawah pengawasan Allah, bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita yang kita tinggal, harta benda yang kita tinggal. Seiring dengan itu, Rasulullah mensunnahkan untuk menitipkan semua itu kepada tetangga. Jadi antara hakikat dan syariat itu dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Seseorang bertanya kepada Nabi, afala natawakkal? Apa kita enggak berwakil saja? Seolah Nabi, boleh, tetapi malu, berusaha. Sehingga dalam tradisi berangkat haji, itu ada walimah namanya walimah safar. Ya, utamanya kepada keluarga dekat, nitip ya, itu syariatnya. Jangan pula bertawakal penuh tak ada usaha, maka ilustrasinya udah rumah nggak usah dikunci, biarin aja ngamplak buka. Bukan itu tawakal. Oke, malu. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Fakullun semuanya. Dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad, semua manusia itu dimudahkan. Lima khuliqalahu, terhadap apa yang ditetapkan baginya. Yang ditetapkan dalam konteks hadis ini tadi adalah kursi, posisi di surga. Udah ditetapkan. Maka Allah beri kemudahan. Langkah-langkah, jalan-jalan, amalan-amalan yang menuju surga. Mudah-mudahan. Sementara mereka yang sudah dicatat di dalam catatan Allah tentang posisinya, tempat duduknya di neraka, juga dimudahkan untuk melakukannya. Itu yang dimaksud kullun muyassar lima khuliqalah. Yang dicatat nanti masuk neraka, maka kerjaannya di dunia ini bohong mulu umpamanya. Zalim mulu, khianat mulu, tidak adil mulu. Itu memang lagi dimudahkan. Nggak usah pada gelisah. Ini memberikan, oh iya, udah dicatat. Oh, oke, kita teruskan. Summa qara'a. Kemudian Rasulullah membaca ayat. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang selalu memberi, wattaqa, bertakwa, memberinya atas dasar takwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan balasan terbaik. Ini banyak nanti tafsirnya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan kepada orang itu untuk menempuh jalan kemudahan, yusra, kebahagiaan, yaitu surga. Wa ammam mambakhila, adapun orang yang pelit, wastaghna, merasa kaya. Artinya merasa kaya, tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan siapa? Tidak membutuhkan Allah. Wa kazzaba bil husna. Lalu dia mendustakan balasan nanti di akhirat. Balasan baik. Fasanuyassiruhu lil usra.
maka akan kami mudahkan jalan kesusahan. Kesusahan menurut kacamata akhirat. Mereka kalau menurut kacamata dunia, oh bagian orang-orang yang mudah. Mau beli apa? Mau jadi apa? Mau tinggal di mana? Ya atau tidak? Mudah, ya. Nggak usah dirapatkan barisan. Oh, udah. Mereka nggak usah direnggangkan maksudnya. Ya, giliran terawih dikasih susah umpamanya. Gitu. Giliran apa saja itu nggak ada apa namanya PPKM segala macam. Wa hunaka hadis katsira fi hadzal makna. Banyak hadis yang terkait dengan konten, dengan makna ini. Ini dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Rufikul Hayat. Awil Ahkam. Silahkan dinaikkan sedikit. Saya. Oh iya. Nah, Fikul Hayat. Aqsamallahu azza wa jalla bil-lail. Allah bersumpah dengan menyebut lail, yaitu malam. Hina ma yughatti kulla syai' bi zalamihi. Kapan? Ketika si malam menutup segala sesuatu. Pakai apa nutupnya itu malam? Bi zalamihi. Dengan gelapnya. Allah sumpah tuh. Wa bin nahar. Juga Allah bersumpah menyebut siang. Kapan? Izan kasyafa. Apabila terbuka. Wa wadoha. Dan jelas segala sesuatu yang tadinya ditutup. Wa zohar. Dan nampak. Malam yang disebut oleh Allah, demikian juga siang. Malam mewakili gelap. Siang mewakili terang. Itu kan makna standar. Makna standar. Pergantiannya sudah menjadi keniscayaan, kepastian atas kuasanya. Ada malam, pasti ada siang. Ada gelap, pasti ada terang. Itu persoalan fisik. Tapi yang lebih dahsyat lagi, yang harus dipahami dari ayat ini, hal-hal yang non-fisik. Perkara, kebohongan, kedustaan, itu malam, gelap. Pertanyaannya, ditutup apa enggak? Tutup. Nggak mungkin nggak terbuka. Ada saatnya. Sehingga dalam konteks hukum katakan ada namanya pelarian. Lari, nggak ketemu-ketemu, dicari sama KPK. Ditutupin. Gelap tuh. Berdasarkan ayat ini dan sunatullah pasti ada siang. Masa mau malam terus? Ya tidak. Demikian semuanya. Sehingga nanti ada itu wan nahar idzan kasyafa, terbuka. Oke, berikutnya. Wabilladzi khalaqaz zakara wal unsa. Allah juga dalam sumpahnya menyebut zat, allazi zat, yang menciptakan laki dan perempuan. Fayakunu qad aqsama binafsihi. Maka di sini Allah bersumpah dengan menyebut namanya. Yaitu yang dimaksud alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa kalau diganti pakai bentuk isim khaliquz zakar wal unsa. Disebut kan kebangetan yang dihadapi objek bicaranya. Paham itu?
Ada seorang kiai karismatik di sebuah komunitas masyarakat di komplek. Dia menyampaikan sesuatu kepada halayak, masih ada aja segelintir yang nggak percaya sama ucapan orang yang karismatik itu. Maka dia sumpahnya udah nggak demi Allah mau standar, demi saya. Tuh, memberikan pelajaran. Ini orang terlalu amat. Saya udah nggak dipercaya. Umpamanya begitu. Bahkan Nabi sumpahnya tuh, demi tangan saya di bawah kekuasaannya. Dia menyebut dirinya yang ada di bawah kekuasaan Allah. Nggak mungkin saya bohong gitu. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di bawah kekuasaan. Ini wabilladzi khalaqaz zakara wal unsa fayakunu qad aqsama bi nafsihi azza wa jalla. Apa isi sumpahnya? Muqsam alaihnya. Ala anna amalan nas, bahwa perbuatan manusia mukhtalifun fil jaza. Beda balasannya, beda-beda. Jadi luar biasa omong kosong itu. Yang pertama kita dengar viral di tengah masyarakat, semua agama sama. Gimana sama? Itu melahirkan konsekuensi pengertian, pemahaman, nanti balasannya sama. Apa itu? Semuanya masuk surga. Lah orang awam yang dengar, mayoritas penduduk kita, umat kita, kan awam. Maka menjadi terpedaya. Pada saat itu menafikan neraka. Ini semuanya masuk surga. Neraka kosong. Kan nggak logik gitu. Nah ini dia yang kita sampai suratnya. Ala anna amalan nas mukhtalifun fil jaza. Bahwa amalan manusia itu beda. Beda apanya? Balasannya. Kenapa beda? Karena bentuk amalnya beda. Ada ke kanan, ada ke kiri. Ada atas dasar Allah, ada atas dasar nafsu. Kekuasaan, jabatan, dunia, dan lain-lain. Wa ba'duhum mu'min. Wa ba-nya kurang alif kayaknya. Di antara mereka manusia itu ada yang mukmin. Mukminnya bar, jamaknya abror. Terus wa kafir wa fajir. Kafir dan fajir. Wa muti wa as. Ini atas dasar ini balasan sesuai dengan amal. Muti taat, as maksiat, melanggar, lawannya muti'. Wa ba'duhum fi huda. Sebagian manusia berada dalam petunjuk. Au fi dhalal. Sebagian lagi sesat. Ya. Wa ba'duhum fi fikak boleh. Fakak boleh. Fakaf nafsihi minan nar. Sebagian manusia ada yang berusaha menahan dirinya untuk terjerembab ke dalam neraka. Wawaduhum ba'i, menjual nafsahu, ya, menjual dirinya. Apa itu? Famu'tiquha. Maka kemudian dia menjadi tenggelam fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Masa kita jual diri. Secara vulgar ya jual fisiknya dia jual. Ada harganya. Senyumnya ada harganya. Hidungnya ada harganya.
Dan semua yang ada dalam dirinya dia jual. Kalau dimaknai harfiah saja, itu memang real, ya, memang real. Tulisan mantan menteri dalam negeri, ya, itu luar biasa. Seorang artis 1 jam dibayar ada yang 4 miliar. Hanya dia bernyanyi sekian lagu dan bergoyang. Itu sudah di luar jaminan hotelnya dan lain-lainnya. Sementara yang profesor otaknya diperas itu nggak seberapa. Nah, ini dalam konteks menjual dirinya. Kama zakara Sa'labi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan oleh As-Sa'labi terkait sabdanya sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ghadiyan, manusia ada 2 kelompok. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Yang pertama, orang yang sifatnya seperti pedagang, baik penjual. Penjual apa? Penjual dirinya. Famu'tiquha, maka dia bebaskan dirinya. Nafsunya, maksudnya nafsunya, ya. Insya Allah udah kebayang. Au mubiquha, dan yang kedua dia kekalkan dirinya. Kekalkan lawan dari tidak dijual, maksudnya, ya. Summa awdaha subhanahu makna ikhtilafil a'mal al-mazkur minal akibatil mahmudah wal mazmumah. Kemudian Allah menyebutkan, menjelaskan makna perbedaan amalan-amalan yang tersebut lewat akibatnya, balasannya. Jadi membedakan amalan seseorang yaitu dengan menyebut balasannya. Balasannya ada yang terpuji, maksudnya surga. Balasannya al-mazmumah, ada yang tercela, neraka. Ini sebenarnya memberikan informasi kepada kita, ketika seseorang si A masuk surga itu bukan karena kehendak Allah dalam tanda petik, tetapi atas dasar amalnya. Makanya ayatnya mayamal misqal. Demikian juga mereka yang masuk neraka itu bukan karena kejamnya Allah, tapi adalah atas dasar amalnya. Ketika amal keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, bukan saja itu adalah bagian-bagian yang dilarang oleh Allah, tetapi pada saat yang sama ibaratnya dia sedang belanja kunci di material untuk membuka pintu nerakanya. Dia yang buka sendiri. Bukan cuma sekedar membuka dan berusaha supaya kebuka, tetapi ketika melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kebohongan, kekhianatan, ketidakadilan, yang waktu di dunia dulu itu udah nggak bisa diingatkan, maka pada titik itu Allah seolah sudah tidak bisa mengingatkan. Lihat bahasanya di Al-Quran. Dia memang udah seneng di situ. Karena dia senang di situ dan nanti masuk neraka, udah kasih kabar gembira aja dengan azab yang pedih. Kan itu. Fabashirhum bi'azabin alim.
Udah kasih kabar gembira. Maka bahasa kampung kita, biarin terus dia mau buat apa kek. Orang dia lagi belanja buat beli kunci pintu nerakanya, itu kurang. Bukan berarti kemudian kita membiarkan. Pada titik itu pun tetap berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Oke, kita teruskan. Minal akibati mahmud wal muzah wasawab wal iqab, pahala dan dosa. Wa zakara fariqain, kemudian dia Sa'labi menyebutkan dua kelompok dimaksud. Al awal, yang pertama, man baddala malahu fi sabilillah, siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wa a'ta haqqallah, dan dia memberikan hak Allah. Hak Allah. Jangan pula insya Allah kita tidak memahami dimaksud hak Allah adalah Allah butuh harta. Itu hak dia, bukan. Tapi betul juga logika teologisnya, yaitu melalui fakir miskin. Melalui orang-orang yang berhak. Orang yang berhak ketika kita berikan, itu sebenarnya hak Allah. Maksudnya hak Allah, hak atas dasar titah perintah Allah. Ketika melakukan sesuatu atas dasar perintah Allah, maka pertanyaannya, Allah senang apa enggak? Gitu. Senang. Ya. Nah, senang-senang itu bahasa teknis keagamaannya, Al-Qur'annya adalah ridho. Kalau sudah sampai pada titik orang yang disenangi, diridhoi oleh Allah, itu yang disebut di dalam ayatnya, radhiyallahu anhum. Allah senang tuh kepada mereka. Kenapa? Waradu'an. Sebab mereka senang sama perintah Allah. Wattaqal maharim wal munkarat, menjauhi diri dari yang haram dan yang mungkar. Maharim, haram. Masjid di Mekah disebut Masjid Haram. Alhamdulillah lidah Indonesia dalam konteks ini Masjidil Haram. Babi haram, sama hurufnya, bacanya, nyebutnya, kedengarannya sama haram. Loh, gimana deh kalau gitu? Oh, haram itu makna dasarnya dihormati. Maka Masjidil Haram masjid yang harus dihormati. Bukan cuma Masjidil Haram, semua masjid harus dihormati. Itu tempat suci. Baik laki perempuan yang sedang berhadas besar itu enggak suci. Nggak boleh diam di masjid. Nggak boleh lewat. Boleh kalau terpaksa. Dihormati artinya. Lagi giliran nyambung sama kata babi. Babi haram. Harus dihormati. Cuma cara menghormatinya yang berbeda. Kalau masjid harus dideketin. Kalau babi dihormati, dijauhin. Ya, jangan disentuh, jangan dimakan. Jangan lain-lain. Apalagi digendong-gendong. Oke. Wasaddaqa biwa'dillahi. Kemudian dia membenarkan. Kelompok pertama masih. Membenarkan apa? Janji Allah. Bil iwadi ala ato'ihi. Mana janji yang mana? Yaitu bahwa Allah akan mengganti. Lewat ganti. Mengganti apaan? Pemberiannya. Pernah memberi? Oh pasti. Allah mengganti. Apalagi terkait sedekah.
Nah, itu Nabi menjaminnya. Mana qasamalun bin shadaqah. Tidak ada sejarahnya harta menjadi berkurang karena sedekah. Itu kan jaminan. Fallahu yuhayyi'u lahu thariqal yusra. Maka terhadap orang yang seperti itu, dia menyiapkan jalan. Buatnya al-yusra, kemudahan. Yang mudah, as-sahlah yang mudah. Lil wusul ila ghayatihi. Untuk sampai kepada tujuannya. Nah ini maksudnya. Tujuannya yaitu jannah. Tujuan hidup kita memang jannah, surga. Ayo segera menanam gitu di dunia. Wa yurshiduhu, lalu Allah memberi panduan jalan li asbabil khair. Asbab di sini amal. Bagi amalan-amalan kebaikan, wassalah sama kebaikan. Hatta yashula alaihi, mana bentuk kemudahan yang Allah berikan, jalan kemudahan, yaitu kemudahan untuk melakukannya, melakukan kebaikan. Itu dia jalan yang Allah berikan. Nah, kadang ya, atau tidak banyak orang yang menyadari bahwa kebaikan yang dia lakukan saat ini, besok akan datang, itu adalah bagian kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia janjikan. Oke, Pak Jamal kealingan. Ja'a fi sahihi Muslim an Abi Hurairah. Ada didapat dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilan. Tak ada seorang mukmin pun yang bangun tidur pagi-pagi, hamba ini, orang hamba maksudnya mukmin, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah khalafa, ganti kepada orang yang berinfak. Nah ini dulu pelajaran sajak nih. Wa yaqulul akhar, yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang, ya Allah berikanlah. Talafa itu kehancuran, kerusakan, kehilangan, rusak. Ya. Siapa mumsikan? Orang yang pelit. Itu setiap bangun tidur. Betapapun informasinya bahwa ini adalah dua malaikat mendoakan kita, kan belajar balaghah sudah menangkap. Apa itu? Dorongan untuk berinfak. Kedua, peringatan untuk tidak berinfak atau pelit. Mumsik menggenggam. Enggak, ini buat besok umpamanya gitu. Yang kedua, man donna bima indahu. Donna udah pernah dengar? Adalah ayat lain berbunyi donin. Kalau enggak salah ya, saya lupa. Wa ma huwa bil ghaibi bidonin. Tuh, Allah menceritakan tentang karakter Nabi. Terhadap yang gaib saja Nabi nggak pelit. Karena dia dituduh ada menyembunyikan informasi. Yang gaib aja digelar sama-sama. Nih di sini yang kedua. Man donna bima indahu. Donna makna bakhil. Pelit terhadap apa yang ada pada dirinya yang dimiliki. Falam yabdzul khairan. Tidak dikerahkan, keluarkan untuk kebaikan.
Wa kadzalika bita'widillah. Demikian juga dia tidak mempercayai ta'wid, ganti dari Allah. Wallahu yusahhil tariqahu lisyarr. Maka sifat itu sebenarnya memberi jalan untuk murka Allah. Mana murkanya? Yaitu Allah memudahkan kepadanya jalan kejahatan. Jadi kayak begitu. Perilaku Allah amat sangat bergantung kepada perilaku gitu kurang lebih. Perilaku manusia. Maka bahasa teologisnya Allah tergantung kita. Bukan kita tergantung Allah. Dalam segala lini kehidupan. Ya. Kehendak Allah amat bergantung atau ngikutin kehendak kita. Saya sering berilustrasi. Di depan itu ada apa namanya? 2 minuman. Minuman yang halal sama yang haram. Mana yang kita minum? Tergantung Allah apa tergantung kita? Gitu. Allah mah ya mengikutin aja. Di mana letak ngikutinnya? Kan semua potensi berpikir, menyimpulkan, lalu bertindak itu kan semuanya dari Allah. Ikutin. Oke, kita teruskan. Wa yu'assiru alaihi asbabal khair wassalah. Apalagi akibat orang pelit di samping dimudahkan jalan kejahatan, disulitkan untuk berbuat baik. Adapun baik cuma di mulut saja. Ada kartu inilah, kartu itulah. Banyak kartu dibagi-bagi. Pak Jamal belum dapat. Udah. Kartu sabar. Dia udah dapat. Ya, Kartu sabar. udah dapat kartu sabar. Tunggu ya, ntar juga pada dapat. Hatta yas'uba alaihi fi'luha. Sehingga orang yang tadi itu susah sekali untuk melakukannya, melakukan kebaikan. Walaupun udah dinasehati, walaupun udah dikritik, walaupun udah didemo, dulu katanya kangen. Oh, bisa malah tambah luar biasa. Seolah apa yang diucapkan dalam hatinya itu semuanya pada tahu sekarang. Kayak dorong diri deh. Walal ulama. Berikutnya, Pak Jamal. Ulama berkata, sabata bihazihil ayat. Semua yang tadi diuraikan oleh mufassir itu ada di dalam ayat yang berbunyi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau jahat gampang sekali. Apalagi bikinnya malam-malam. Ya, diketok palu, jeger. Gitu. Mulai dari dulu yang 2019 kan rapatnya malam. Tuh dipermudah jalan. Apalagi secara fisikly kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kejahatan itu semua komponen bangsa gitu kurang lebih. Iya atau tidak? Semua udah. Itu dia wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila pelit-pelit bukan cuma dalam artian materialnya, juga yang sebanding dengan firman dengan itu firman-Nya Allah Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka-mereka yang menginfakkan sebagian dari rizkinya.
Paham maksudnya sampai ini? Kan tadi manusia ada dua kelompok. Kelompok pertama yang pelit diwakili oleh wa amma man bakhil. Kemudian kelompok kedua yang baik, yang berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qawluhu alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Ini baligh sekali. Boleh kita artikan dulu. Mereka yang membelanjakan hartanya. Kalau tradisi Arab atau Al-Quran, malam dulu baru siang. Kalau kita siang malam. Kebalik memang tradisi kita. Budaya kita. Budaya berpikir. Bahasa kan berpikir. Kalau kita pulang pergi. Masa pulang dulu baru pergi. Kalau mereka pergi pulang. Kalau kita turun naik. Kalau mereka naik dulu baru turun. Ya kan? Kita keluar masuk. Itu persis banget. Nah, yang betul ini emang malam dulu baru pulang. Baik dalam artian hakiki maupun artian majazi. Oke. Allah menggambarkan orang yang luar biasa, jiwa infaknya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi bagaimanapun tetap berinfak, itu diungkap dengan yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Malam, siang. Sirran wa alaniyah. Secara diam-diam atau terang-terangan. Ya. Ila ghairi dzalika minal ayat, banyak ayat yang lain, annal jud min makarimil akhlak. Jud itu dermawan. Dermawan adalah bagian dari akhlak mulia. Wal bukhlu min ardaliha, dan pelit itu bagian dari akhlak yang paling hina. Wal jawad, jawad huwallazi yu'ti fi mawdhi'il 'ata. Sementara jawad, orang dermawan, yaitu dia memberi di tempat memberi. Artinya memberi yang sesuai. Ya. Kalau nyumbang sesuai, nyumbang maulid. Nyumbang konser. Nyumbang kemaksiatan itu bukan tempatnya. Nggak bisa disebut dermawan. Wal bakhil huwallazi yamna'u fi mawdhi'il 'ata. Sementara pelit adalah dia yang enggan memberi pada tempat memberi. Itu ada pembangunan madrasah, ngomong bakhil, padahal mampu maksudnya. Tapi giliran ada pembangunan itu gedung pertemuan untuk kemaksiatan, umpamanya nyumbang dia. Ya, nyumbang. Ya, banyaklah masing-masing pada punya contoh di kepala. Oke, fakullu manistafada bima yu'ti ajran wa hamdan. Fahuwal jawad. Fakullu manistafada. Semua orang yang memanfaatkan, memperoleh manfaat. Bima yu'ti, dengan apa yang dia berikan berupa ajron, balasan, hamdan, pujian, fahuwal jawad. Itu dia, orang dermawan. Jadi indikatornya pertama memberi di tempat memberi. Sesuai ya dengan apa namanya? Dengan kebutuhan di tempatnya itu. Yang kedua, dan dia akan mendapatkan pujian baik oleh masyarakat. Masyarakat punya standar baik. Apa itu standar baik masyarakat? Fitrah. Fitrah. Apa itu fitrah? Kecenderungan kepada yang baik.
Jauh lebih tinggi dari agama, bahkan itu dasar agama. Kalau mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi kalau ada oknum tidak cenderung kepada yang baik, cenderung malah menghapuskan kebaikan, kebenaran, maksudnya bahasanya udah boleh dibilang udah gak punya fitrah. Kemana fitrahnya? Ada bohong diem. Diamnya saja dia mendukung, itu artinya maknanya. Pura-pura diam. Antara diam dan pura-pura diam, kan masyarakat fitrah itu udah bisa membedakan. Oke, kita teruskan. Wa kullu man istahaqqa zamman au iqaban fahuwal bakhil. Semua orang yang berhak dicela, maksudnya mendapat celaan atau sanksi sosial kah? Fahuwal bakhil. Itulah pelit. Paham maksudnya? Memberikan informasi dermawan atau bakhil itu tidak saja terkait hal-hal yang bersifat material. Tetapi yang imaterial juga bisa terkategorikan seseorang itu dermawan, seseorang itu pelit. Ini penyakit bahaya. Pelit nasihat. Gitu. Bahaya apa enggak? Enggak mau nasihatkan. Bisa jadi seseorang sadar betul dia seharusnya memberi nasihat. Tetapi ada faktor psikologis yang membuat dia menjadi menahan nasihatnya sendiri. Adalah perbuatan orang itu sendiri. Apa itu dia? Faktornya ya udah berkali-kali dinasehatin masuk kanan bukan keluar kiri, mental ke kanan. Nabi Musa tuh disuruh nasehatin itu Fir'aun. Terus apa? Dia berpaling. Izhab ila Fir'auna innahu togho. Membilang togho kan Allah. Pergilah dia ke istana. Tetapi apa responnya? Apa itu ayatnya? Dia berbalik. Nggak mau dengar. Tapi setelah itu dia berusaha. Sa'a itu berusaha. Berusaha membantah, dikumpulkan rakyatnya, pengawalnya. Baru dia muncul tambah sombong. Ada rabbukumul a'la. Oke. Fahuwal bakhil wal musriful mazmum. Ini sifat bakhil yang kemudian disematkan kepadanya. Dia itu musrif. Musrif artinya berlebihan. Mazmum tercela. Wa huwa minal mubadzirin alladzina ja'alahumullahu ikhwanas syayatin. Itulah dia masuk kategori orang-orang yang mubazir. Yang Allah jadikan mereka sebagai temannya setan. Ya, ikhwanas syayatin wa aujabal apa ini? Aujabal hijra alaihim. Dan Allah mewajibkan. Hijrah itu sekat ya atas mereka. Maksudnya sekat paham, jauhi. Kalau pemilihan jauhi, dipilih apa enggak? Jangan. Itu maksudnya. Dan dipilih. Bahkan dahsyat lagi ada Imam Khalil dalam bukunya Adabud Dunya Waddin. Apa kata dia? Ar-rajulu ala arba'ati anwa.
Orang itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'u. Orang yang tahu. Dia sadar bahwa dia tahu. Itu dia orang alim. Deketin. Paham maksudnya dia sadar? Kayak apa itu ilustrasinya? Oh iya, dia sampaikan ilmunya. Yadri tahu, berilmu. Wa yadri, dan dia tahu. Annahu yadri, bahwa dia tahu. Dia sampaikan. Nah, itu orang alim. Alimu. Yang kedua, rajulun yadri, berilmu. Wala yadri annahu yadri. Tapi dia nggak sadar bahwa dia berilmu, bahwa dia tahu. Apa kata Imam Khalil? Fadzalika naimun, itu orang tidur. Fantabi bangunin. Bayang itu. Aduh, banyak orang alim dia menyembunyikan ilmunya. Kalau orang nanya, orang minta baru dikasih. Tuh. Itu orang tidur, bangunin. Yang ketiga, rajulun la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Orang tak tahu, tak berilmu. Dia sadar bahwa tidak berilmu. Fadzalika jahilun. Itu orang bodoh. Wa alimu, ajarin. Nih yang keempat. Rajulun la yadri. Wa la yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh nggak tahu. Dia nggak sadar bahwa dia nggak tahu. Yang bahasa kita sok tahu. Nah, ini saya lupa. Fadzalika, apa itu ya? Saya lupa sekali. Cuma ujungnya fajtanibu. Oh iya, saya ingat. Fadzalika jahilun murakkabun. Bodoh, super bodoh. Murakkab artinya bertumpuk. Kebodohannya numpuk. Kalau bahasa Rocky Gerung mau udah tahu lah tuh. Fajtanibu. Jauhin. Jauhin. Jangan deketin. Ya, insya Allah bisa kita amalkan. Itu kurang lebih. Oke, berikutnya. Nah, di sini dianggap itu kategorinya mubazir. Dia bersedekah tapi untuk kemaksiatan. Kan itu sia-sia. Udah dosa, nggak dapat balasan. Itu sia-sia. Bahkan menarik sekali diseret-seret kata mubazir dengan kondisi kekinian zaman sekarang. Ya, ada seorang alim terkenal di zamannya. Sekarang ini punya pesantren. Itu bazir sama mubazir. Anu ikhwanas syayatin. Bazir itu mubazir. Tuh coba bayang. Oh, berilmu loh. Membantah-bantah itu. Membelok-belokkan ajaran. Ilmu itu. Nah, ilmunya mubazir. Maka bahasanya dipakai bazir. Gimana itu dalam Al-Quran? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Para bazir itu saudaranya setan. Wala yufidu hadzal bakhil malahu. Di mana letak mubazirnya? Yaitu bahwa orang pelit itu dia tidak mengambil manfaat. Tidak memberi manfaat hartanya. Manfaat buat dirinya. Yaitu nggak mendapatkan surga. Tapi justru membahayakan dirinya. Iza mata kalau mati. Ausara fil qabri, atau waktu di kuburan. Ausak atau fi jahannam. Yaitu masuk ke jahannam.
itu kan tak bermanfaat. Boleh jadi Allah membahasakannya dengan ikhwanas syayatin, saudara setan. Setan ada bentuk manusia, ada bentuk jin. Ya, kalau bentuk manusia itu adalah sifat. Ya, kita umpamanya cenderung kepada kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Maka kita sifat kita itu setan. Ya. Berikutnya Pak ya. Itu apa ini? Judul itu kayaknya. Oh iya. Ayat 12 sampai ayat 21 ini diberi topik oleh si Mufassir Dr. Wahbah Zuhaili dengan qad a'zara man anzar. Qad a'zara. Arti harfiahnya memberi maaf. Man anzar. Allah maksudnya memberi maaf pada orang yang memberikan peringatan. Uzur dari kata uzur. Kata uzur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kami Allah lil huda, memberi petunjuk. Bukan Nabi yang memberi hidayah. Nabi cuma media, sarana. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Dan kepunyaan kami hanya kepunyaan kami, baik akhirat maupun dunia. Fa'anzartukum naron talazza. Oleh karena itu, aku. Di sini Allah menyebutnya aku. Di sana alaina kami. Inilah milik kita. Karena ada keterlibatan pihak lain. Mohon maaf sebentar ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana? Dari rumah, Bang, kenapa? Mau giliran wa anzartukum, maka aku memberikan peringatan kepada kalian naron talazzo, neraka. Talazzo yaitu yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk, ini kosor, kecuali tuh ashqa, syaki, askia, yaitu yang sengsara, yang duka. Ya, ini yang maksiat. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Siapa itu ashqa? Yaitu kadzdzaba. Polanya fa'al, menunjukkan banyak. Orang-orang yang bohong melulu kerjaannya. Wa tawalla, berpaling. Berpaling dari Al-Quran, berpaling dari kata-katanya sendiri. Itu dia. Kesel apa enggak? Jangankan Allah. Aja mulai kesel banget. Wasayujan nabuhal atqa. Ha kembali kepada nar. Dan akan dijauhi oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Atqa. Alladzi yu'ti malahu. Siapa itu atqa? Yaitu orang-orang yang mengeluarkan, memberikan hartanya yatazakka, dalam rangka berzakat. Berzakat membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan dirinya, imannya. Membersihkan apa? Membersihkan hartanya dari yang bukan miliknya. Itu bagian dari makna zakat. Wa ma li ahadin indahu min ni'mah tujza.
Tak ada seorang pun di sisinya itu terkait nikmat yang dibalas. Nanti dalam tafsir menarik. Ya, ini sampai di sini belum dipaham. Ya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali dia hanya mengharap wajah Tuhannya, yakni ridhonya Tuhannya yang paling atau maha tinggi. Ada yang infak banyak, tapi nggak mengharap ridho Allah, mengharap dicoblos umpamanya. Lah, bagaimana Allah membalas? Itu maksudnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wala saufa yarto. Wala saufa yarto, terhadap orang yang berinfak semata karena mengharap ridhonya. Kenapa? Wala saufa yardo. Allah nanti pasti akan ridho. Iya. Oke. Al-i'rab. Berikutnya Pak Jamal. Ya, al-i'rab. Ya tazakka badal min yu'ti. Badal dari yu'ti. Yu'ti artinya mengeluarkan atau memberikan. Memberikan itu maksudnya dalam rangka membersihkan diri. Membersihkan dirinya, imannya, batinnya dari rasa pelit. Itu kan zakat, memberantas rasa pelit. Itu kurang lebih. Au hal min fa'ilihi. Atau yatazakka i'rabnya jadi hal. Hal dari mana? Dari fa'il. Si A memberi zakat. Memberi zakat yang dia lakukan itu dalam rangka membersihkan, itu yatazakka hal. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ibtigha' mansub. Illa ibtigha'a itu mansub. Li'annahu istisna munqati. Sebab dia itu istisna munqati. Wa huwa qaulu aksarin nahwiyin, itu pendapat mayoritas ulama nahwu. Li'annal ibtigha' laisa min jinsin ni'mah. Karena mengharap itu bukan bagian dari nikmat. Ai lakinna ibtigha'. Ini munqati sama munfasil, mutasil, ini udah berulang sebenarnya ya. Saya nggak terangkan lagi, kecuali kalau nanti ada yang tanya. Fasajadu illa iblis. Maka mereka sujud siapa? Pada Adam, malaikat. Kecuali iblis. Iblis bagian dari malaikat bukan? Bukan. Itu namanya istisnanya munqati. Yang nggak belajar nahu itu bersikeras. Iblis bagian dari malaikat. Bukan. Lalu secara vulgar dalam surat yang lain, fasajadu illa iblis. Karena iblis maksudnya minal jin. Iblis itu bagian dari jin. Berbeda, malaikat dari nur, jin dari nar. Masa nur mana? Iya, balaghah sekarang. Al asqa wal atqa bainahuma tibak. Dua yang berlawanan dihimpun dalam satu kalimat. La yaslaha illal asqa wa sayujannabuhal atqa sajak. Sajaknya muroson. Di sini disebut rosin. Sama ya. Artinya suku katanya sama, bagus sekali. Asqa, atqa.
Tuh saja. Asko, atko. Iya. Ghairu mutakallaf. Mutakallaf artinya tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Itu kalau kita lihat orang yang luar biasa pada pantun, Riau, Padang juga. Oh, bagus sekali kalau dia menjadi MC. Pantunnya spontanitas. Itu namanya ghair mukallaf. Kalau model kita baru pemula, terus mantunnya saya mah nggak bisa banget. Ya, paling bisanya ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Cuma segitu doang. Ya lain. Makanya nggak ada sambutan. Biasanya kalau bagus itu pantun. Cakep. Nah, kalau begitu udah nggak cakep. Selesai. Al-mufradat al-lughawiyah. Inna alaina lal huda. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas Baik. Oh iya. ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sekitar 10 menit bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Kita tunggu Ustaz. Ustaz, mohon waktu sebentar. Boleh. Dibacakan doa buat ayahnya Umi Fatimah Adaf. Sekarang lagi koma di Rumah Sakit Solo. Minta dibacakan doa. Namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Asgaf. Ulangi Bu, namanya Bu. Habib Abdillah bin Abu Bakar Asgaf. Habib Abdullah bin Abu Bakar Asgaf. Baik, sebelum nanti ada pertanyaan, seperti tadi kita dengar dari Bu Mujia, Masya Allah. Iya, kita bacakan doa. Mudah-mudahan Habib Ali bin Habib siapa tadi? Asgaf itu. Habib Abdillah bin Abu Bakar Asgaf. Iya, Allah tahu, Allah dengar. Bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan, Allah beri kesabaran, Allah beri kesembuhan, Allah berikan kesehatan sehingga bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Ala hadzal niyah wa kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka lahul afwa wal afiyah wa nas'aluka lahu tamamal afiyah wa nas'aluka lahu syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma innaka qulta fi kitabikal munazzal wa iza maridtu fa huwa yashfin. Isfi maradahu ya Allah. Isfi maradahu ya Allah. Isfi maradahu ya Allah. Antas syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada yang lain? Jazakallah ya Ustaz. Amin. Jazakallah khairan. Pak Noviar, ada yang mau ditanyakan Pak? Belum dibuka Pak suaranya. Nggak ada tanya dulu Pak Jamal, izin dulu Pak Ustadz, saya pindah hari Pak Ustadz karena harinya yang tepatnya Selasa. Iya. Mau hari Minggu juga boleh. Oh, Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini.
Semoga ilmu dan wawasan kita bertambah dan tentu saja diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin, amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz.